Italia punya banyak sekali pemain-pemain bertalenta. Salah satunya hadir dari wilayah Pescara bernama Marco Verratti. Verratti lahir di Pescara dan dibesarkan di El Aquila. Semasa kecil ia sudah sangat mencintai sepak bola, begitu mengidolakan Juventus bersama Alessandro Del Piero-nya. Bakatnya pun sudah ditemukan sejak dini. Ketika itu ia sempat ditawari untuk bergabung dengan Akademi Inter dan Atalanta. Namun pada akhirnya ia putuskan untuk menimba ilmu di Pescara yang menjadi tanah kelahirannya. Bahkan ketika berusia 16 tahun, AC Milan pernah memberi penawaran dengan harga mahal. Namun kecintaannya pada Pescara berhasil membuatnya untuk bertahan lebih lama. Verratti sukses melakoni debut pertamanya pada musim 2008-2009. Sejak saat itu, bakatnya langsung masuk ke tim utama, di mana ia menjadi andalan selama bertahun-tahun lamanya. Berada di bawah asuhan Zdeněk Zeman, Verratti begitu unggul dengan peran playmaker yang dimainkan. Kejeniusannya bahkan sukses membawa Pescara menjuarai kompetisi Serie B musim 2011-2012. Ia dikenal sebagai pemain yang sangat lekat dengan Italia. Gaya main serta pergerakan di atas lapangan benar-benar mencerminkan sosok jenius beraroma pizza paling istimewa. Selain membawa Pescara menjuarai Serie B musim 2011-2012, Verratti juga terpilih sebagai pemain terbaik kompetisi tersebut. Bersama dua rekan setimnya di Pescara, yakni Ciro Immobile dan Lorenzo Insigne. Verratti dikenal sebagai playmaker yang cepat, kreatif, dan punya kemampuan yang baik dalam menggiring bola. Lebih dari itu, ia juga punya kelebihan berupa reaksi cepat, kontrol bola yang baik, serta kepercayaan diri tinggi ketika sedang membawa bola. Verratti punya akurasi tendangan yang sangat baik. Dia juga pandai ciptakan peluang dan mampu mengontrol tempo permainan. Meski secara alami dia begitu dominan dengan kaki kanan. Verratti juga tak kalah hebat ketika harus memanfaatkan kaki kirinya. Menyusul gaya main serta apa yang ada pada dirinya, Verratti sempat dijuluki sebagai penerus Andrea Pirlo, khususnya setelah melakukan transisi yang sama dari trequartista ke regista. Verratti memang layak dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik di generasinya. Meski punya tubuh yang relatif kecil untuk ukuran pemain-pemain Eropa, Verratti merupakan sosok gelandang pekerja keras dan dinamis. Lebih dari itu, ia dikenal karena agresi, keterampilan defensif, dan kemampuan memenangkan bola. Semua kehebatan itu murni ada pada diri pemain bertinggi 165 cm. Dia adalah salah satu gelandang terbaik dunia dan bermain dengan cara yang sama seperti yang aku coba lakukan dengan Barcelona dan tim nasional Spanyol. Dia gemar menguasai bola. Dia juga memiliki penguasaan yang sempurna atas umpan panjang dan pendek. Dia bisa memainkan bola terakhir dan dia tidak kehilangan bola dengan mudah. Dia benar-benar pemain kelas atas. Melanjutkan perjalanan karirnya setelah bermain untuk Pescara dan diincar oleh klub-klub besar Eropa, Verratti putuskan untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain. Pada 18 Juli 2012, Verratti menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan Paris Saint-Germain. Kemudian pada 2 September 2012, Verratti melakukan debut kompetitifnya untuk PSG dalam pertandingan tandang Ligue 1 melawan Lille. Tahun demi tahun, Verratti terus menjadi andalan. Posisinya tak tergantikan. Dia menjadi idola dan tak jarang menjadi penentu kemenangan. Dengan kumpulan pemain berkualitas, Verratti masuk di antara daftar bintang yang dimiliki PSG. Nyaris dalam setiap pertandingan, Verratti menjadi pemain paling sibuk terlibat dalam urusan umpan-mengumpan. Kemampuannya melakukan perhitungan sebelum melepas umpan sangat berguna dalam usaha PSG untuk menguasai bola. Tubuh kecilnya juga tak membatasi Verratti untuk terlibat dalam kontak fisik dengan para pemain lawan yang seringkali bertubuh lebih besar darinya. Karena punya andil besar dalam membangun skuad luar biasa PSG, nama Verratti kembali dihubungkan dengan nama-nama klub besar.
Pada musim panas 2016 silam, dia bahkan nyaris bergabung dengan FC Barcelona. Memang benar bahwa sesuatu yang berbeda telah diajukan kepadaku, dan aku pikir itu normal bagiku untuk mempertimbangkan sejenak. Ketika itu, ex-penggawa Pescara masuk dalam bidikan Barcelona yang mencoba menggantikan peran Andres Iniesta serta Xavi Hernandez. Selain itu, pesepak bola bertubuh mungil juga menjadi target beberapa klub lain seperti Manchester United. Namun akhirnya ia tetap memilih bertahan bersama Les Parisiens. Hingga kini, Verratti masih terus menjadi bagian penting dari PSG. Malah, ia resmi perpanjang kontrak di PSG sampai dengan 2024 mendatang. Ia menegaskan akan terus bertahan di PSG meski terdapat rumor yang mengait-ngaitkan dirinya dengan Juventus dan Manchester United. Menurut Verratti, di usianya yang sudah beranjak 27 tahun, ia telah mengetahui banyak hal dan pengalaman untuk melakukan tindakan secara benar. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk bertahan lebih lama di Paris. Sebab, sejak pertama kali tiba di Parc des Princes, ia sudah merasa nyaman. Apalagi Verratti menyatakan sedang membela klub dengan ambisi besar. Verratti menyatakan PSG selalu tumbuh setiap tahunnya. Setelah mempelajari sesuatu yang baru, PSG dianggapnya telah belajar dari kekalahan maupun kemenangan, sehingga bisa menjadi tim yang lebih baik. Kecintaan Verratti pada PSG pun semakin tampak nyata ketika ia menganggap kalau akan terus bertahan di klub ibu kota demi bisa mengukir sejarah. Apa yang dikatakannya pun perlahan timbulkan bukti. Pada Februari lalu dalam kemenangan 4-3 atas Bordeaux, Marco Verratti berhasil mencetak sedikit sejarah lain dalam sepak bola Prancis. Di pertandingan tersebut, sang penyihir asal Italia itu menikmati penguasaan bola sebanyak 142 dengan 99 operan sukses dan 6 tackle. Lebih dari itu, dia menjadi pemain pertama dalam 50 tahun terakhir di Ligue 1 yang menderita kekalahan tunggal dalam 100 laga kandang dengan 81 kemenangan dan 18 kali imbang. Satu-satunya kekalahan kandang di Ligue 1 terjadi pada 2012 dalam musim pertamanya di ibu kota Prancis melawan Saint-Étienne pada 3 November 2012. Sang pemilik nomor 6 Paris merupakan pemain dengan koleksi kekalahan paling sedikit di 100 laga kandang dalam 50 tahun terakhir. Statistik sebelum periode itu sulit dikonfirmasi. Namun ada kans besar bahwa Marco Verratti adalah satu-satunya pemain dalam sejarah sepak bola Prancis yang memiliki rekor tersebut. Selain berjaya di PSG, Verratti juga menjadi andalan di timnas Italia. Dia yang sempat menjadi satu-satunya pemain Serie B yang masuk ke dalam skuad Piala Eropa 2012, kini terus mengalami perkembangan untuk bisa bawa Italia kembali berjaya.